Oke, tampilannya sudah terlihat. Sudah, Pak. Tampilannya terlihat belum? Sudah, Pak. Ya, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi penjualan di dalam hotel. Jadi, kamu akan tahu gimana cara memproses pembukuan dari penjualan-penjualan di dalam industri hotel atau juga di restoran, sama ya, prosedur akuntansinya ya. Oke. Nah, jadi penjualan hotel itu kan apa aja sih yang ada dijual di hotel? Ada yang tahu apa aja selain kamar? Penjualannya apa aja? Yang dijual di hotel apa aja? Makanan, minum, Pak. Suaranya kecil sama. Makanan, minuman, Pak. Makanan dan minuman ya. Jadi F&B, jadi rooms, F&B, ada departemen revenue. Kalau ada revenue apa aja sih di hotel? Ada yang tahu nggak? Revenue lain-lain selain F&B dan room apa? Karena ada laundry ya, ada minibar, ada rental, kalau ada ballroom disewain roomnya aja, nggak sama FB misalnya gitu ya. Jadi itu penjualan others. Jadi semua dari penjualan yang ada, dari kamar, penjualan F&B, penjualan ada revenue, kita catat di hotel. Nah, yang menyatat di hotel namanya income auditor ya. Jadi kalau kamu ketemu ada petugas hotel, jabatannya income auditor, ya kerjanya adalah dia memastikan semua revenue-nya yang terjadi di hotel itu sudah dicek, diverifikasi, dan dibukukan di dalam buku. Bukunya nanti buku penjualan hotel ya. Jadi jabatannya income auditor. Nanti income auditornya kerjanya apa aja coba? Ada yang tahu nggak apa? Kerjanya income apa aja di hotel? Income auditor. Ada yang tahu? Jadi income auditor itu kerjanya nanti ngecek kalau kamu jadi F&B ya. Kamu kan jadi cashiering misalnya. Setiap revenue F&B kamu posting di dalam mesin point of sale, misalnya Micros atau sistemnya VSP dan sebagainya. Nah, nanti income auditor ngecek berapa sih yang laku di F&B, di coffee shop, berapa penjualannya hari ini. Berapa yang bayarnya cash, berapa bayarnya credit card, berapa banyak yang debit, berapa banyak yang di charge ke kamar atau charge to folio kamar ya. Pendukung dari proses penjualan umumnya disebutnya kwitansi, tapi kita namanya kalau di hotel bill ya, namanya bill. Jadi ada restoran bill, ada room bill, bill dari kamar, atau laundry bill, pokoknya belakangnya bill itu adalah bentuk tanda terima yang kita terima dari tamu ya. Nah, nanti income audit akan membedakan mana yang tamunya cash, ya dia akan dipostingnya cash. Tapi kalau tamunya in-house, misalnya dia makan di restoran, nggak semuanya makannya dia bayar pakai cash ya, bisa dibebanin ke kamar atau di charge ke revenue, ke room, di room charge gitu ya, termasuk ke rekening tamunya. Jadi kalau misalnya Pak Jul itu nginep di Marriott, kamarnya 501, waktu dia lunch, dia dinner, dia cukup tanda tangan, nanti billnya masuk ke kamar. Nanti akan ditagihkan waktu dia check out. Tapi ada juga yang di point of sale-nya, di F&B-nya ada keterangan buat tamu harus bayar cash karena nggak ditanggung misalnya sama korporasinya atau sama kantornya. Jadi kamarnya aja yang ditanggung, untuk yang konsumsi lainnya harus bayar langsung gitu, cash basis. Jadi waktu tamu itu, walaupun tamu kamar, dia makan, nanti kamu harus tagih, kirimin billnya.
Mau tanya baik-baik, Pak, ini akan dibayarnya gimana? Mau cash, kredit card, atau gimana? Tapi kalau di room charge nggak bisa, karena di situ udah ada keterangannya bahwa tamu harus bayarnya cash, gitu ya. Nanti kita info baik-baik ke tamunya. Kadang-kadang semua tamu ada yang tersinggung dan sebagainya ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Dari revenue atau dari bill-bill yang terjadi transaksi di outlet, nanti di akhir malam itu net audit akan memproses. Jadi apa yang penjualan hari ini, apa aja, misalnya di coffee shop, ada breakfast, lunch, dinner, di room, hari ini terjual 70 kamar, pembayarannya ada cash, credit card, ada city ledger, dan sebagainya. Nah, nanti itu dicek sama net audit. Kalau zaman dulu ada satu staf khusus di bawah income namanya net audit. Tapi sekarang sistemnya sudah automatically, jadi nanti anak reception malam tinggal ngerunning doang. Tapi dia harus ngecek juga sih. Tapi kalau masih nggak balan, besok harinya ini kamu audit yang akan ngecek dan sebagainya. Ya, nanti kamu walaupun kamu anak F&B, misalnya kamu training di FO, nanti kamu ngecek antara jualan kamar versinya FO sama versinya housekeeping. Bisa jadi menurut FO by system tamunya masih in-house. Tapi waktu dicek sama housekeeping, di kamarnya kosong, nggak ada lagi gitu. Asumsinya mungkin tamunya udah check out. Nah, ini harus dicek antara perbedaan antara FO dan housekeeping. Jangan sampai nanti tamunya udah check out, tapi anak FO masih di running terus bill-nya. Padahal sampai mau bayar karena tamunya udah check out misalnya gitu ya. Nah, ini makanya ada rekonsiliasi antara FO dan housekeeping. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ah, 5B mau nanya? Nggak ada. Lanjut. Jadi kalau di hotel itu pengakuan revenue-nya itu diakuin pada saat terjadinya transaksi, itu langsung diposting. Diposting diakui sebagai revenue. Cuman kan kalau di hotel melalui proses net audit itu ya, malam hari nanti akan berubah. Jadi hari ini misalnya tanggal 15 gitu ya. Jadi transaksi tanggal 15 itu nanti di closingnya di malam hari misalnya di jam 12. Masuk ke sistem. Nah, secara fisiknya sih sebenarnya kan sudah terjual ya, tapi secara sistemnya baru dibukukan ke folionya di malam hari. Tapi gimana kalau tamunya itu mau check out sebelum jam 12 ya bisa, nanti tinggal ditarik datanya, bill-nya udah masuk. Ya. Jadi ini banyak yang terjadi itu, kamu mungkin pernah dengar istilah late charges ya. Jadi tamunya udah check out, misalnya ada bill-bill bangket ketinggalan, bill minibar ketinggalan. Nah itu nanti dibebankan ke siapa nih? Kan tamunya udah check out, berarti ada kekurangan, kesalahan dari, bisa jadi anak bangket lupa ngasih bill-nya, jadi tamunya udah check out, bill-nya baru dibikin. Nah, tamunya udah closing, udah pulang, udah check out. Nah, bill-nya jadi nggak kebayar. Nah, ini makanya kalau kamu di F&B nanti misalnya jadi di bangket, kalau setiap ada perubahan atau apa-apa harus minta tanda tangan tamunya, dan pastikan kamu posting dulu sebelum tamunya check out. Jangan sampai nanti terjadi late charges, jadi beban-beban yang terlambat di posting, namanya late charges. Ya. Late charges bisa aja dibanyakan sih bangket atau laundry juga bisa. Misalnya bill laundry-nya telat ngasih ke FO, tamunya keburu check out, dan sebagainya ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, lanjut. Nah, di hotel kan kamu tahu ya, setiap karyawan hotel akan mendapatkan service charge ya. Apa sih service charge itu? Jadi service charge itu kan setiap tamu yang stay, tamu yang pakai hotel, pasti kalau kamu lihat di bill-nya ada tambahan 10% service dan 11% pajak. Nah, jadinya ditambahin jadi 21%. Jadi misalnya harga makanan 100.000, nanti waktu tamunya bayar nggak 100.000, karena 100.000 ditambah servis 10.000, ditambah lagi pajak 10% dari 100 per 10 berarti 11% ya. Jadi totalnya nanti bayarnya 121.000. Nah, ini komponen yang masuk di aturan hotel. Jadi semua hotel
peraturan tentang servis ini sudah diatur sama Kepmenaker. Cara membaginya adalah di situ ada aturannya. Jadi servisasi ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30, misalnya sekarang bulan Oktober ya. Dari total servisas yang dapat dari tamu misalnya totalnya 100 juta. Nah, 100 juta itu nanti ada aturannya di Kepmenaker, dikurangin dulu sama ada dana development, ada loss and breakage, totalnya misalnya 7% gitu ya. Nah, berarti 93%-nya akan dibagi rata ke karyawan. Jadi dari 100 juta, tadi kan dipotong 7%. Misalnya dipotongnya 7 juta, jadi totalnya 93 juta. 93 juta itu langsung dibagikan ke karyawan secara rata. Aturannya ada dua ya, dari Kepmenaker, bisa setengahnya dibagi rata, setengahnya pakai poin, atau langsung dibagi rata juga tergantung dari masing-masing manajemen ya. Aturannya tapi ini dibagiin. Nah, tapi banyak beberapa, mohon maaf ya, owner-owner yang nggak mau ngebagiin ini. Sebenarnya ini udah ada peraturan, ada peraturan Kepmenakernya. Jadi kalau kamu nanti misalnya kerja di hotel servisnya nggak dibagiin, itu ada aturannya gitu loh. Mungkin banyak owner yang nggak ngerti ya. Harusnya ini menjadi hak karyawan ya. Dibagikan di akhir bulan biasanya. Atau bulan depan tanggal 15 dan sebagainya. Nah, kalau pajaknya ini kita storin ke Dinas Pendapatan Daerah. Jadi pajak yang dibayarin oleh tamu, kita bantu ngitungin, kita bantu bayarin nanti ke kantor pajak. Jadi kita dalam komponen hotel itu selalu setelah penjualan ada servis, ada pajak ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Jelas? Yang saya ajarin jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini ada latihan ya, tanggal 20 September, jadi penjualan hotel sebagai berikut. Penjualan dari kamar 100.000, makanan 50.000, minuman segini sih. Nah, pembayarannya ada dua, ada yang menggunakan City Ledger ya, City Ledger itu ya, yang tamunya ditagihkan ke perusahaannya atau ke kantornya gitu ya. Jadi nggak ngebayar cash, kita ada kerjasama. Jadi tamunya nanti tinggal check out, nanti kita tagih ke kantornya atau perusahaannya. Kalau paid out artinya apa, tahu nggak? Ada yang tahu nggak paid out artinya? Paid out tahu nggak artinya apa? Paid out itu misalnya gini, kamu di tamu hotel, misalnya kamu naik taksi nih, waktu naik taksi kamu nggak ada uang kecil, kamu bisa pinjam dulu sama hotel. Nah, nanti dibebanin ke folio kamu, ke kamar kamu gitu ya. Jadi nanti disebutnya sama, kalau kita kasir ada paid out, jadi ada tamu minjem duit gitu ya intinya ya. Tapi nanti dibebanin waktu tamu check out dimasukin. Bisa jadi ini biasanya bayar apa sih namanya, taksi atau barang kecil-kecil ya. Paid out itu nggak bisa gede-gede ini karena berbahaya kalau banyak uang di EVO, nanti banyak cheating. Nah, jadi jurnalnya gini ya, penjualan kamar kan 100.000. Jadi penjualan kamar 100.000 ditambah servisnya berapa? 10% ya. 10% dari 100.000 adalah 10.000. Terus PB1-nya 11% yang tadi saya sampaikan ya. Jadi 11% dari 100.000 adalah 11.000. Jadi total penjualannya adalah 100.000 ditambah servis, ditambah pajak, total penjualannya jadi 121.000. Yang masuk ke hotel berapa? Masuk ke hotelnya 100.000. Karena yang 10.000 ini punya haknya karyawan. Yang PB1 ini pajak hotel. Ini punya Dispenda gitu ya. Jadi nanti ini dikeluarin servis ada sendiri, utang pajak hotel dihitung sendiri. Gitu ya, sama makanannya kan tadi 50.000 ya di sini. Maka 50.000 dikali servis dikali tax, totalnya adalah 50.000 ditambah 5.000 tambah 5.500 jadi 60.500 dan seterusnya. Jadi semua penjualan ini disebutnya ini net ya kalau dari hotel ya. Net itu artinya sudah termasuk pajak dan service charge. Tapi kalau dibilangin yang ini net masuk ke hotel, yang ini gross. Gross itu maksudnya di dalam masih ada pajak sama service. Dari sisi hotel ya. Dari sisi hotel ini disebutnya gross, ini disebut net.
Net itu artinya apa? Ini yang masuk ke perusahaan. Total yang ini kan nggak masuk semua ke perusahaan karena yang 10.000 punya karyawan, 11.000-nya punya dinas pendapatan daerah. Tapi kita tagihin ke tamu 121. Di akhir bulan ini di-split. Yang masuk ke hotel segini, yang jadi haknya karyawan segini, yang jadi pajak segini. Dari sini paham? Ngerti? Ngerti, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, di sisi bukunya, di accounting itu nanti dia akan membukukan ya. Tapi karena sekarang semuanya udah sistemnya udah integrated, jadi waktu terjadi revenue itu langsung secara sistem akuntansinya udah dicatat. Jadi kayak tadi tamunya in-house, dia makan segala macam, langsung masuk ke rekening tamunya. Jadi hari ini misalnya tamu stay itu dia makan siang di restoran, terus dia minta di room charge, jadi di bill-nya ke kamar. Terus dia misalnya laundry sama di room charge. Nah semua nanti di rekeningnya dia, di folionya dia nanti akan masuk tagihan makanan siang, ada dinner, ada laundry dan sebagainya ya. Nah nanti biasanya tamu pas check out yang saya sampaikan bisa jadi dia bayarnya cash langsung selesai ya. Tapi ada juga yang saya sampaikan tadi yang City Ledger. City Ledger itu tamunya langsung check out karena perusahaannya sudah menanggung. Jadi nanti accounting akan menagihkan semua konsumsinya yang tadi dipakai ini ke perusahaannya. Jadi tamunya check out aja ya, tinggal check out tapi pastikan tanda tangan semua bill-nya ya. Jangan sampai nanti waktu kita tagih, kalau nggak ada tanda tangan tamunya, disangkanya fiktif gitu ya. Buktinya harus ada tanda tangan. Oke. Nah, kalau ada juga yang lain bisa pakai kredit card dan sebagainya ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu kan sisi debitnya tuh. Ini sisi debitnya ya, pembayarannya ada yang pakai folio, ini jadi gas ledger, ada yang ditagihin city ledger, atau bentuknya piutang. Ini sisi debit ya. Sisi kreditnya, yaitu pencatatan jualannya. Jualan kamar kayak room revenue, food revenue, FB revenue, pokoknya yang di kredit itu revenue-nya ya, plus service charge dan pajak gitu ya. Ini adalah sisi kreditnya ya. Paham? Debitnya ini, di debit itu pola pembayarannya, di kreditnya dicatat revenue, pajak, dan servis dan pajak ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini jurnalnya nanti. Nanti di accounting itu model seperti ini. Tapi ini kalau hotelnya manual ya. Tapi kalau hotelnya udah by system, kita nggak usah manual ngetik lagi. Ini akan langsung lari. Kayak tadi misalnya tamunya bayarnya City Ledger, dia akan masuk ke sini ke ledger ini. Kalau tamunya masih in-house, masuk ke Gas Ledger. Ini tamunya udah check out masuk ke City Ledger ya. Atau tamunya mau bayar pakai credit card, nanti masuknya di sini. Nah, servis juga sama. Tiap hari, tiap ada transaksi, servisnya akan menjumlah. Secara sistem langsung otomatis. Pajak juga sama. Nanti tinggal di breakdown apa penjualan kamar, penjualan makanan, minuman, atau penjualan apa gitu ya. Nah, ini nanti by system akan otomatis dicatat. Kalau zaman dulu, kalau manual ini ditulis. Jadi bill nomor 1, tamunya bayar langsung. Bill nomor 2, tamunya ditagihkan ke kantornya. Bill nomor 3, pembayarannya kredit card gitu. Kalau zaman dulu manual, kalau sekarang udah semuanya by system. Yang penting pencatatan di awalnya udah benar. Ini naginya kemana nih? Nagih City Ledger apa Gas Ledger? Atau pakai kredit card atau yang lain-lain ya. Paham dari sini? Paham, Yang mau Pak. nanya nggak? Yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ini kuisnya ya. Jangan lupa nih ada latihannya. Sama seperti yang tadi, latihan ini. Kamu bikinin tabel kayak gini ya nanti ya. Kayak gini ya. Atau kayak gini sama. Penjualannya apa aja. Ya, ini kan soalnya
masukin penjualan kamar, makanan, minuman yang tadi pakai tabel tadi ya. Terus hitung service charge-nya. Service berapa, pajaknya berapa. Yang ini juga sama. Ya. Nanti biasa di email ya ke sini ya. Di email ke sini. Ini kuisnya buat bantu tambahan nilai untuk UTS sama UAS. Oke, nggak ada yang tanya? Ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya akhiri. Deadline-nya kapan ya, Pak? Ya, kenapa? Yang mau nanya? Batas pengumpulan tugasnya itu sampai kapan ya, Pak? Minggu ya. Jadi minggu depan. Ini hari apa? Hari Selasa aja, Selasa minggu depan. Harus sudah dikumpulin ya. A week ahead, seminggu. Oke? Jangan lupa di judulnya pakai nama kelasnya ya. Kelas apa kamu? 5B ya. Sebutin terus nama mata kuliahnya akuntansi. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhirin ya. Terima kasih. Ketua kelasnya siapa ya? Dwi, Pak. Dwi. Minta tolong difoto dulu Dwi, sama nanti info yang tadi dispensasi apa aja ya. Tolong difoto dulu Dwi. Di screen ya, Pak. Gimana Dwi? Udah? Udah difoto belum? Nanti di-share. Udah, Pak. Ntar tolong di-share di grup ya. Baik, Pak. Nama yang nggak masuk karena dispensasi atau nggak masuk di poin ya. Oke, kalau ada lagi, thank you and see you next week ya. Oke.